itu harusnya pantainya adalah pantai terjal dan lurus. Tetapi kita lihat kenapa ada teluk-teluk seperti ini, kemudian ada lekuk yang ke arah sana. Setiap lekuk ini itu dulunya kan cerita awalnya kayak tadi, matinya gunung api purba, masih gunung api bawah laut, maka tumbuhlah batu gamping ini yang kita lihat berlapis-lapis itu. Nah, tumbuhnya ini gunung api, kemudian ini itu masih laut, kemudian tumbuh gini. Sehingga kita lihat ada perlapisan-perlapisan yang menempel pada gunung api purbanya ini. Gunung api purbanya miring ke tenggara ini, nempel gitu. Sehingga kita lihat ya begitu. Ya tak? Habis itu terangkat bersama-sama. 10 juta tahun lalu terangkat bersama-sama sampai sekarang, ya kan? Membentuk bagian selatan ini menjadi pegunungan selatan yang didominasi oleh apa? Batu gamping kan akhirnya. Nah, kemudian karena sifat batu gamping itu mudah larut, mudah pecah, banyak retakan. Setiap terkena ombak laut, maka apa yang terjadi? Dia abrasi. Abrasi, terkikis gini. Berarti dia akan gini ya bentuknya, terus terkikis itu. Pada saat ini terkikis begitu, maka retakan-retakan yang sejajar dengan pantai itu dia ambrol. Sehingga akan terbentuklah pantai terjal yang disebut sebagai cliff. Nah, kenapa ada lekuk-lekuk seperti ini? Nah, ini dikontrol oleh patahan-patahan yang arahnya hampir tegak lurus terhadap pantainya. Nah, patahan-patahan ini akan mudah dilalui air, membentuk larutan, sehingga akan ambles juga. Sehingga terbentuklah teluk-teluk ini. Nah, nanti di antara teluk itu air, itu dia tidak lurus gini. Air itu nyamping gini, Mbak. Nah, pada saat air itu nyamping gini, maka akan terjadi di situ nanti akan terjadi lubang itu lama-lama. Begitu itu terjadi lubang, maka terjadilah yang namanya jembatan alam atau kita sebut sebagai natural bridge seperti yang kita lihat di Baron misalnya gitu, ya toh? Pantai Baron, gitu. Karangbolong yang di sebelah utara. Nah itu, nah nanti habis itu amblek lagi, pantainya mundur lagi, membentuk pantai lurus lagi. Nanti habis itu ada teluk lagi gitu. Kalau itu tidak dibuat pemecah ombak, mungkin jalan itu sudah tergerus ya. Gitu ya. Nah itu kira-kira prosesnya alamiah ya. Prosesnya semua alamiah ya, dikontrol oleh patahan-patahan yang terbentuk di dalam batu gamping dan juga dikontrol oleh adanya ombak laut ya yang membentuk abrasi pantai. Nah ini selalu mundur ini karena begitu kena abrasi lama-lama dia akan lekuk seperti itu, Mbak. Itu yang kena abrasi, atasnya itu akan dikontrol. Ada patahan yang tegak lurus terhadap arah perlapisan. Perlapisannya gini. Ini ada patahan-patahan yang tegak gini. Sehingga kalau ini sudah membentuk begini, ya toh, seperti itu. Atasnya ada retakan-retakan begini, ini akan amblek. Jadi gini, ini kan amblek lagi, gini. Sehingga pantainya akan supaya bisa dipertahankan untuk wisata, Pak. Ya, kalau harus dipertahankan untuk wisata, ya bawahnya harus diberi pemecahnya ombak. Atau kalau tidak ada yang jatuh-jatuh seperti itu harus dibiarkan, jangan malah dibuang. Karena dia pemecah ombak sebagai pemecah ombak alami. Ya, tapi kalau itu dibiarkan ya nggak apa-apa, bagus bentuknya. Untuk pelajaran namanya abrasi pantai. Tapi ya sebentar lagi amblek ya hilang, amblek. Tapi tanah ini akan naik, Pak ya? Iya. Jadi nanti air itu kan kadang suatu saat dia, kita tahu seberapa sih pada saat air pasang ombak paling besar ya. Kita lihat ya berunggongan itu, Mbak, lubang itu, itu berarti pada saat ombak besar sampai ke tingginya mau berapa itu, 2 meter, 3 meter itu kalau kita dekati. Kita gini aja nggak dapet itu. Gitu ceritanya. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke.